Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di OTD channel A2B. Mari kita review terkait kontrol monitor yang ada pada unit HD465 strip 7R. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Oke, kita mulai dari sebelah kiri bagian steering ya. Di sini ada set lamp switch. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan lampu samping atau lampu kerja yang posisinya berada di bagian roda, dekat bagian roda depan, namun mengarah ke arah belakang. Ketika posisi seperti ini adalah posisinya off. Untuk mengaktifkannya bisa kita tekan ke sini ya. Ini adalah mesin monitor wheel check. Fungsinya adalah untuk mengetahui ketika ada lampu indikator di sini yang tidak berfungsi, kita bisa mengetahuinya melalui switch ini. Ini kita tekan ya, kita tekan, maka di sini akan menyala ya. Nah, yang ini adalah mesin monitor mode selector switch. Fungsinya adalah untuk mengetahui kapan waktu servis atau ketika terjadi error atau ketika ada ketidaknormalan. Ini bisa kita ketahui melalui switch ini. Nanti akan muncul di sini di displaynya ya, di displaynya. Nah, yang ini adalah lifting dimmer switch ya. Fungsinya untuk mengatur kecerahan lampu yang ada di mesin monitor. Nah, untuk mengatur lampu di sini kecerahan ya. Ini adalah wiper window washer switch. Fungsinya untuk mengaktifkan wiper kaca, wiper pembersih kaca ya. Ini kita putar seperti ini. Nah, ini untuk mengaktifkannya di sini ada pilihan mau laju atau lebih pelan ya. Ini bisa kita putar. Kemudian mengaktifkan airnya atau mengeluarkan airnya ini kita tekan ke sini ya. Kita tekan. Nah, yang ini adalah headlamp, dimmer lamp, kemudian tune signal switch lever. Nah, ini untuk mengaktifkan lampu kerja. Lampu kerja. Nah, kita putar seperti ini, maka akan menyala lampu kerjanya. Kemudian ketika kita sorong ke depan, ini rating sebelah kanan yang menyala. Kemudian ketika kita tarik ke sini, ini rating sebelah kiri yang akan menyala. Kemudian kita tarik ke atas, ini untuk lampu dimmernya ya. Nah, yang ini adalah mesin monitor atau instrumen panel. Fungsinya adalah untuk sarana komunikasi antara unit dengan penggunanya atau dengan operatornya. Nah, yang ini adalah retarder control lever ya. Retarder ini fungsinya adalah untuk mengurangi kecepatan unit. Ini bisa dengan cara kita tarik ke arah belakang sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa ditarik perlahan untuk mengurangi kecepatan unit ketika unit berjalan di turunan ya. Kemudian ini adalah ARSC set lever untuk mengatur kecepatan atau retardernya. Di sini bisa kita aktifkan. Ini ditekan ya untuk mengaktifkannya. Ketika nanti ini ditekan, dan di sini akan muncul angka di sini ya, akan muncul angkanya. Nah, untuk mengaktifkan tadi ini ya ditekan, kemudian untuk menambah ini kita tekan ke depan untuk mengurangi,
kita tarik ke bagian belakang, kemudian untuk cancel bisa kita tarik ke atas, ke bagian atas untuk cancel ya. Nah, ini yang di sebelah sini, ini ada hajat lamp switch. Fungsinya untuk mengaktifkan lampu hajat atau lampu bahaya. Posisi seperti ini adalah posisi off. Untuk mengaktifkannya kita tekan ke atas seperti ini ya, maka akan menyala. Nah, kemudian ini adalah emergency steering switch. Untuk mengaktifkan emergency steeringnya ya, ini ditekan maka akan aktif. Kemudian yang ini adalah power mode economy switch. Ketika posisi seperti ini adalah posisi power. Ketika kita tekan seperti ini adalah posisinya economy mode untuk mode kerjanya. Kemudian ini adalah automatic idling setting system. Nah, ketika posisi seperti ini adalah posisi auto ya. Ketika kita tekan ini adalah off, autonya off ya, karena auto posisinya di posisi seperti ini. Kemudian ini adalah front brake cut off. Ketika posisi seperti ini posisi on, artinya brake bagian depan itu berfungsi ketika kita menginjak servis brake-nya. Ketika kita tekan ke atas seperti ini maka off posisinya. Kemudian yang ini adalah auto retarder switch atau ARSC switch. Posisi seperti ini adalah posisi off. Ketika kita mau mengaktifkan ARSC-nya maka kita harus menekan switch ini ke bagian atas ya, yang bagian atasnya. Kemudian ini adalah ASR switch. Posisi seperti ini adalah ASR-nya off, posisi off. Untuk mengaktifkannya kita tekan ke bagian ini. Ini adalah posisi ASR on atau aktif. Ini adalah starting switch on ya, untuk starting engine ya. Ini kita tekan sini ya. Kemudian yang ini adalah radio FM. Ini adalah cigarette lighter ya. Kemudian ini ada AC, ini on off nya. Kemudian ini untuk pilihannya ya, di sini untuk pilihan kipas blowernya, high atau low. Kemudian ini untuk pengaturan suhu ya. Nah, yang ini adalah shift lever. Shift lever ini adalah locknya. Jadi ketika kita mau memasukkan gear transmisi, kita tekan dulu locknya ya, seperti ini ya. Ketika kita mau merubah arah juga harus kita tekan dulu ya, seperti ini. Karena kalau kita tidak tekan locknya, ini tidak akan mau masuk. Kemudian ini adalah parking brake switch. Ketika posisi seperti ini adalah posisi parking brake-nya on, aktif. Ketika untuk menonaktifkannya kita tekan ke sini ya. Yang ini adalah power window switch untuk menaikkan kaca, kemudian menurunkan. Ini untuk menaikkan dan menurunkan kaca sebelah kiri, karena untuk yang sebelah kanan itu menggunakan manual. Nah, yang ini adalah akselerator pedal. Fungsinya adalah untuk menaikkan putaran engine ya.
Kalau yang ini adalah servis pedal atau servis brake. Fungsinya adalah untuk menghentikan unit ya, untuk menghentikan kecepatan unit. Kemudian yang ini adalah emergency brake atau secondary brake ya. Nah, ini difungsikan ketika servis brake dan retarder brake tidak berfungsi, maka kita gunakan yang ini, emergency brake-nya ya. Ketika keadaan normal ini tidak boleh kita menggunakan emergency brake-nya. Kemudian yang ini adalah steering set. Nah, untuk menggeser steering seperti ini ya. Nah, ini di sini posisinya ya. Nah, yang ini adalah dam lever ya, fungsinya untuk menaikkan dam body. Nah, ini ditarik saja seperti ini, tidak perlu ditahan, maka dam body akan naik dengan sendirinya. Kemudian untuk menurunkannya, ini diturunkan seperti ini. Nah, dam bodinya maka akan turun. Ketika sudah kembali turun, maka ini akan secara otomatis balik seperti ini ya. Nah, ini adalah lock knob dam lever, fungsinya untuk mengunci ini ya. Nah, ketika untuk menguncinya bisa kita tarik terlebih dahulu, kemudian kita putar seperti ini. Nah, ini tidak bisa dinaikkan atau juga diturunkan. Ketika untuk merilisnya, maka kita tarik, kemudian kita putar lagi, karena ini ada lock ya, lock di sininya ya, yang ini seperti ini. Nah, yang ini fungsinya adalah untuk mengatur tempat duduk, bisa untuk memajukan ke depan atau ke belakang ya. Ini ditarik ke bagian atas. Kemudian kalau yang ini untuk mengatur ketahanan suspensi tempat duduknya. Nah, ini diputar ya. Ini bisa diatur sesuai dengan beban kita atau berat badan operatornya. Kemudian yang ini ditekan ke bawah. Ini bisa mengatur untuk menaikkan atau menurunkan tempat duduknya ya. Menurunkan bagian depan ya, seperti ini ya. Nah, yang ini ditarik. Ini adalah tuas untuk mengatur tempat sandaran punggung ya. Nah, ini untuk sandaran ininya, ini ditarik ke atas. Nah, kalau yang ini diputar, ini fungsinya untuk mengatur posisi punggung kita ya, ini kenyamanan punggung. Nah, ketika yang ini diputar ya, ini bisa diatur untuk kecembungan di posisi ini ya. Demikian video saya kali ini, dan nantikan saya di video berikutnya. Semoga bermanfaat.